Jadi bagaimana kita melakukan perubahan kesadaran itu adalah bagaimana kita mengolah energi tadi. Bagaimana mau dirubah, karena perubahan kesadaran itu digerakkan dengan daya hidup. Daya hidup itu power, energi. Seperti itu ya, clue-nya lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar viewers dan subscriber? Jumpa lagi kita di channel Intersoul. Salam sinkronisasi dan harmoni. Episode kali ini kita masih sama Bang Faisal. Kita mau bahas soal keterkaitan energi dengan transformasi kesadaran dan perubahan paradigma berpikir. Langsung aja, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Habis minum nggak nawar-nawarin. Ya. Minumnya duluan. Ini masalahnya minum nggak pakai merek, yang nggak perlu ditawarin. Ada branding ini. Kalau branding ya Wanifiro Ya. lah. Bang, kita kan mau ngomongin soal keterkaitan energi dengan transformasi kesadaran dan perubahan paradigma berpikir. Ya. Tapi kita pengen tahu dulu tuh, Bang. Mungkin viewers juga pengen tahu sebenarnya energi itu apa sih, Bang? Bisa dijelaskan? Ya, jadi pertama kita perlu paham ya, sebetulnya energi ini adalah satu terminologi atau satu istilah yang juga sudah berjalan ribuan tahun. Hanya kalau dulu-dulu istilahnya beda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, tempatnya. Jadi kalau di orang India, orang-orang India itu menyebut energi ini sebagai prana. Kemudian kalau orang-orang Cina itu menyebut energi ini sebagai qi. Nah, sementara kalau di Jepang dia sebutannya qi. Dalam bahasa Indonesia dia disebut energi. Seperti itu. Nah, memang pertanyaan mendasar, apa itu energi? Ya. Jadi energi itu satu daya yang menggerakkan sesuatu. Nah, yang kita maksudkan di dalam konteks kita, pembicaraan kita ini energi hidup, energi kehidupan. Jadi energi satu daya yang menggerakkan kehidupan. Seperti itu. Berarti berkaitan dengan alam semesta. Ya udah pasti. Kaitannya kemana kalau dengan alam semesta? Nah, jadi ini sebetulnya merupakan satu daur ya. Daur, jadi satu siklus. Jadi dari alam semesta itu dia mengeluarkan energi, kemudian makhluk-makhluk yang ada di alam semesta atau dalam skup yang lebih kecil di bumi saja, itu dia menyerap energi. Pohon, binatang, manusia itu menyerap energi kehidupan. Kemudian masing-masing makhluk itu mengolahnya, kemudian hasil olahnya itu dijadikan daya hidup dia. Daya hidup itu kemudian seperti pohon gitu, itu menjadi buah, menjadi daun. Nah, kemudian daun itu mungkin jatuh ke tanah, dia membusuk segala macam. Itu diserap alam lagi. Nah itu kemudian alam mengeluarkan lagi. Itu menjadi daur terus. Berarti energi itu dia nggak hilang ya, Pak? Iya, berputar. Jadi kita umpamanya manusia menyerap energi secara langsung, energi kehidupan secara langsung. Tapi kita juga menyerap itu melalui tumbuhan. Kita makan daunnya, kita makan buahnya, yang umbi-umbian. Itu beda-beda nih. Maksudnya beda-beda itu energi yang ditimbulkan beda-beda. Kalau yang umbi-umbian beda dengan yang tanaman gantung, beda dengan tanaman yang dari batang. Kemudian kita makan, atau kita energi itu diserap oleh binatang, kemudian kita makan daging binatang, kemudian kita makan nih, diolah oleh tubuh kita. Itu dijadikan daya untuk bergerak, daya hidup. Seperti itu. Daya gerak, daya hidup. Nah, daya gerak, daya hidup ini nanti
berkembang atau ada outputnya. Nah, outputnya itu nanti diserap oleh alam lagi. Nah, terus dikeluarkan oleh alam lagi, disedot, ya berputar begitu terus. Nah, jadi sebuah siklus yang terus menerus ya bang? Ya, jadi permanen. Dia siklusnya terus menerus. Jadi bahasanya itu energi itu sesungguhnya tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Nah, seperti itu. Energi itu tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Kan kalau sekarang kan kadang-kadang kita dengar tuh anak-anak milenial, misalnya dalam konteks hubungan dekat cowok sama cewek gitu kan, habis gua energi gua mau cinta sama dia itu. Nah itu kaitannya apa bang dengan perasaan? Nah, jadi kan kayak gini aja Ci, saya sama Reki ngobrol, cerita. Iya. Kita nih sebenarnya kan bertukaran energi, suara yang saya keluarkan, ya kan? Itu sebenarnya bentuk energi. Kemudian ditanggapi nih sama Reki, ada respon balik. Itu artinya kita sedang bertukaran energi. Yang jadi repot itu kalau anak milenial, yang satu nyerap, yang satu nggak kasih feedback, habis energi dia itu. Cinta kelapa itu. Cinta kelapa itu karena contohnya. Ya, karena yang satu nyerap doang, yang satu ngasih feedback, habis energinya. Nah, kalau kita berbincang kayak gini bang, proses dia bisa sampai terserap itu kan dia memang dihantarkan melalui tangis suara. Nah, itu gimana proses kok bisa ya. Jadi secara langsung energi itu ngobrol nih, maka energi itu dirambatkan lewat suara. Gelombang suara. Suara kan dirambatkan lewat udara. Kan begitu. Ditangkap oleh telinga. Nah, seperti yang pernah kita jelaskan pada episode yang lalu, ya sesungguhnya telinga itu hanya menangkap, bukan berfungsi untuk mendengar, hanya menangkap gelombang. Nah, seperti itu. Energi itu. Karena kan gelombang itu energi. Berarti dia bisa menyebabkan membentuk sikap dan rasa perasaan tadi kan bang, seperti yang kalau terkait dengan milenial. Artinya kan kayak ada seorang bawahan ditelepon oleh atasannya, lalu dia bersikap seolah, iya pak, seolah-olah di depan itu atasan itu di depan dia, padahal mereka sedang teleponan gitu. Ya. Itu gimana itu ini? Nah itulah, jadi energi itu punya hierarki. Energi itu punya hierarki. Jadi orang yang punya power lebih besar, itu hierarkinya lebih tinggi daripada orang yang powernya lebih kecil. Nah, power itu bisa didapat dari apa saja kan? Iya. Nah, dari statusnya, kedudukannya, jabatannya. Jadi begitu, nih saya lagi leyeh-leyeh nih ya, ditelepon sama komandan ya langsung jadi berdiri. Iya. Langsung bersikap seolah-olah dia ada di depan kita. Padahal bisa aja, iya pak, sambil apa sambil ini, bisa aja ya. Tapi itu kan secara tidak natural gitu ya, secara subconsciousness gitu ya. Alam bawah sadar itu menggiring kita untuk melakukan seperti itu. Gitu. Itu yang proses tadi itu yang abang jelaskan ya, dia ditangkap oleh telinga, lalu diolah oleh kesadaran. Ya. Otak kita akhirnya kesadaran itu menstimulus kita untuk bergerak. Ya, itu yang makanya pada akhirnya mempengaruhi ya bang ya. Nah, itu berarti kaitan dengan kesadaran. Terus energi, kita kaitan energi ini dengan paradigma berpikir? Ya, seperti dijelaskan tadi. Jadi kalau umpamanya realitas sesungguhnya adalah kan kesadaran. Nah, sementara kalau power energi kita itu kecil, ya, bagaimana mau ngerubah? Mau ngerubah itu susah karena powernya kecil. Ya, contoh paling gampang saja ya. Kita mau menggerakkan sesuatu. Mobil tronton itu kan cc-nya kudu gede. Iya. Karena barang yang mau digerakkan itu besar. Beda sama motor Vespa gitu namanya. Ya kan cc-nya cukup 150 aja. Karena yang mau digerakkan itu kecil. Nah, tapi kalau umpamanya tronton, dia harus menggerakkan dengan kualitas yang besar, barang yang besar. Permasalahannya, seberapa besar menggerakkan kesadaran? Ya kan? Seberapa besar nih power yang dibutuhkan untuk menggerakkan kesadaran? Ternyata besar sekali. Kenapa? Manusia. Paling susah ngerubah itu diri manusia.
daripada dorong tronton. Lebih susah. Lebih susah. Jadi kita punya kebiasaan nih. Ya, kadang-kadang kebiasaan itu ya kan yang paling apal katakanlah istri kita gitu kan. Contoh aja, kalau mau mandi bawa handuk gitu kan. Iya. Berpuluh tahun nikah, tetap aja handuk ketinggalan. itu contoh kecil bahwa merubah kesadaran itu jauh lebih berat daripada dorong tronton. Dan itu dibutuhkan energi yang besar sekali. Dibutuhkan energi yang besar. Karena dia berkaitan dengan paradigma berpikir tadi ya, Bang. Besar. Iya. Nah, seberapa besar itu tadi saya sampaikan. Nah, tapi ada nggak cara? Nah itu. Pertanyaan selanjutnya itu adakah cara untuk memperbesar energi itu? Ada lah, masa nggak ada? Ngapain kita buat channel kalau nggak ada kan gitu? Kudu ada dan harus ada kan gitu. Nah, coba jelasin Bang cara untuk berusaha memperbesar energi. Ini mau cerita beneran atau cerita bagaimana? Maksud saya begini, sebelum kita sampai di cara, kita harus tahu dulu ininya. Kita harus tahu dulu atributnya. Atribut energi. Jadi toolnya, alat-alatnya. Karena kalau kita nggak tahu alat-alatnya, bagaimana kita mau? Ya katakan gini lah, mobil itu punya mesin, ya kan? Mesin itu ada bagian mesin, radiator dan lain sebagainya. Nah, untuk menggerakkan mesin ini butuh apa? Bensin. Bahan bakar. Nah, bensin itu ngisinya lewat mana, kan begitu? Iya. Nah, terus setelah dia start engine, sistem perpindahan energinya seperti apa, kan seperti itu. Taruh aja sih, taruh. Gak apa-apa, kita nih bawa nyantai aja banget. Betul Bang? Nah, jadi contoh begini. Apa saja perangkat dan tools? Nah, jadi yang tadi saya bilang, energi itu atau dalam bahasa secara manuskrip Ayurveda itu disebut prana atau chi atau ki atau energi. Nah, itu kalau dalam tubuh diolahnya dengan cakra. Titik. Nah, nama lain selain cakra apa Bang? Ya begini saja. Sebetulnya cakra ini punya korelasi, punya hubungan dengan kelenjar yang ada dalam tubuh. Jadi cakra ini punya fungsi fisiologis, punya fungsi psikologi, dan punya fungsi spiritual. 3 fungsi ini cakra. Nah, cakra itu, apa sih cakra itu? Dia analoginya adalah roda yang berputar. Jadi sesuatu yang berputar di dalam tubuh yang sifatnya maya, yang berfungsi menyedot energi. Yang sifatnya maya ya? Ya, sifatnya maya. Ya kalau kita melihat dengan mata telanjang nggak ada, tapi dia sesungguhnya ada. Itu ya? Dia sesungguhnya ada. Dia berputar. Kalau dia berputar berlawanan jarum jam, dia menyedot energi. Kalau dia berputar berlawanan jarum jam, dia menyedot energi. Kalau dia searah jarum jam, dia mau mengeluarkan energi. Kayak kipas angin. Iya. Kipas angin itu kalau kita pengen kena anginnya, itu dia berputar searah jarum jam. Tapi di belakangnya dia nyedot angin kan? Nah itu dia berlawanan jarum jam, nyedot. Kita untuk menentukan arah itu, ketika menentukan arah putarannya itu dalam kondisi seperti apa? Apa memang kita lagi butuh energi gitu? Ya sebetulnya dia berfungsi terus. Kalau enggak kita nggak hidup. Iya. Cuma ada yang bahasanya itu berkembang secara maksimal, fully developed. Atau dia berkembang belum maksimal, gitu loh. Kalau dia berkembang maksimal, maka dia akan menyedot secara optimal nih sedotannya. Energi itu disedot secara optimal, diolah oleh tubuh. Yang mempengaruhi kemaksimalan struktur struktur cakranya. Jadi ada bilahnya. Nanti ya bilah baling-baling itu ya. Nah, baling-balingnya itu. Nah, seperti baling-baling ya. Itu nanti kesedot, menyedot, kemudian setelah menyedot itu nanti ada filternya sampai ada ke power. Nah, power ini yang akan mengalirkan tenaga ini kepada reservoir energi yang ada dalam tubuh. Tanya selanjutnya, di mana letak titik energi ada cakra itu, Bang? Energi yang ada di dalam tubuh itu secara umum itu terbagi menjadi 7 titik. 7 titik. Ya, titik yang pertama di ruas ketiga tulang ekor.
Ruas ketiga tulang ekor. Sebutannya coccyx. Coccyx. Ya, coccyx. Ruas ketiga tulang ekor itu coccyx. Nah, kemudian yang kedua itu ada 2 jari di bawah pusar. 2 jari di bawah pusar. 2 jari di bawah pusar. Yang ketiga itu di ulu hati. Ulu hati. Pas Kemudian, di tengah sini ya, Bang? Di antara perut dengan dada ya? Ulu hati. Sini, ulu hati ya. Terus di tengah-tengah dada. Kemudian di tenggorokan. Sini. Kemudian kurang lebih 1 jari lah di atas alis ini, tengah-tengah dahi. Kemudian di ubun-ubun. Iya, iya. Nah, 7 titik itu yang letaknya cakra. Yang fungsinya untuk menyerap sekaligus menyalurkan ya. Menyerap, mengolah. Dan mengolah. Nah, kemudian menyuplai itu ke reservoir energi. Itu letaknya, Bang. Tools yang lainnya? Terus yang lainnya begini. Setiap cakra itu dia punya warna dasar. Nah, ini nih. Berarti udah pada agak-agak punya gambaran sedikit. Jadi warna dasar dari cakra itu dia warnanya standar Magic Ibiniu. Iya, iya. Jadi kalau merah di mana, Bang? Merah di cakra dasar. Terus yang kedua itu warnanya jingga. Di Magic Ibiniu yang ketiga warnanya kuning, yang keempat warnanya hijau, yang kelima warnanya biru, yang keenam warnanya nila, atau disebut indigo. Indigo. Ya, indigo itu bahasa Indonesianya nila. Nila. Nah, yang keenam ya, Bang. Yang ketujuh itu ungu. Ini ya. Ungu. Ubun-ubun. Itu warnanya. Kalau dia berfungsi secara optimal, dia akan berwarna seperti itu. Dengan warna apa? Maksudnya dengan ketebalan tertentu, kecerahan tertentu, warnanya itu jelas, jernih. Ya, jadi dia akan warnanya warna-warna spotlight. Apa saja, Bang, yang mempengaruhi warna itu? Nah, yang mempengaruhi warna itu pertama pola pertumbuhan. Pertumbuhan tubuh si manusia. Pola pertumbuhan cakranya. Cakranya. Oh, iya. Jadi bilahnya ini sudah maksimal apa belum? Kalau dia sudah maksimal, dia spotlight. Terus bentukannya sudah maksimal apa enggak? Kalau dia sudah maksimal, dia akan optimal, menjodotnya segala macam. Nah, setelah itu dia juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis, kondisi spiritual dan lingkungan. Wah, berarti memang saling terkait dan terhubung sekali ya, Bang? Iya. Psikologis, lingkungan. Jadi umpamanya. Contohnya gimana, Nah, contohnya gimana? Contoh gini. Contoh keterkaitan dan keterhubungan itu, Bang. Warna di cakra ketiga, ya, warna ketiga itu namanya dia kan solar plexus ya, nama cakranya. Cakranya solar plexus. Nah, secara psikologi dia mengontrol hal-hal yang sifatnya emosional. Oh iya. Ya, kemudian juga dia mengontrol organ-organ tubuh di perut. Perut bagian bawah ini banyak. Dia perut bagian atas itu lambung, kemudian usus yang di bagian atas ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada satu organ tubuh yang sakit, itu berpengaruh terhadap warna dasarnya. Kemudian umpamanya kondisinya sedang emosi gitu ya, marah, warnanya jadi berubah. Berarti kalau kayak apa berarti bisa mendeteksi kondisi tubuh seseorang itu melalui warna yang dari masing-masing ya. Tadi kan. Kalau bagian itu kita akan cerita pada episode selanjutnya lah ya. Tapi saya ingin menjelaskan dulu. Lamar ya. Tapi saya ingin menjelaskan dulu begitu anunya. Ya, fungsi-fungsinya seperti itu. Fungsi-fungsinya seperti itu. Ilmiah sekali berarti ya, Bang. Ya, karena kan begini. Yang tadi saya bilang, itu berkaitan juga dengan kelenjar. Jadi cakra dasar kelenjar gonad, cakra tantian itu kelenjar adrenal, solar plexus ini kelenjar pankreas, cakra jantung ini kelenjar timus. Jadi tenggorokan kelenjar tiroid, sini kelenjarnya pituari, sini ya? Kelenjarnya pineal. Dan hormon-hormon yang dikendalikan oleh kelenjar-kelenjar tersebut. Jadi
toolsnya energi itu tadi. Iya, toolsnya energi seperti itu. Tapi ya kalau mungkin rekan-rekan ingin lebih dalam lagi, sebetulnya di Bandar Lampung sudah ada tempat latihan, ya. Di mana tuh, Bang? Nah, tempat latihannya sementara ini kita sedang membangun di Kemiling, tapi mungkin diawali itu di. Oh ya di kurungan nyawa ya. Ya. Di kurungan nyawa ya Mas Dudi ya. Apa alamatnya Mas? Oh iya. Sawaran. Ya, tapi mungkin teman-teman atau viewers Ya, yang nanti yang bisa nanti kontak. bisa lihat di channel kita ini, bisa nanti Di deskripsi nanti bisa Ya, dihubungi kontak personnya karena ini kalau cerita ini kita nggak sempat makan makanan siomay ini. Makan dulu. Iya, jadi kita nggak akan sempat makan siomay ini. Jadi itu detail-detailnya nanti itu bisa dikembangkan di tempat latihan. Nah, itu bisa kita kembangkan karena cerita energi ini sebetulnya cerita kehidupan itu sendiri. Namanya daya yang menggerakkan hidup kan. Daya yang menggerakkan hidup. Ya sama itu. Oke, kawan-kawan ada yang bertanya nggak ini? Kebetulan ini ada pertanyaan Bang dari saya Bang. Jadi fenomena yang saya temukan di kehidupan itu Bang, kan banyak sekali orang melakukan pengolahan energi dengan metode-metode yang mungkin mereka pelajari ya. Kalau memang toolnya energi ada di 7 titik tadi, kok ada sebagian itu ketika sudah melatih sebuah energi kok arahnya ke arah kiri ya, arah kiri apa ya? Maksudnya? Ke keburukan. Dia malah cenderung ke keburukan, bukan kesadaran untuk membangun alam, membangun diri sendiri seperti itu. Oke Bang. Gimana? Ya. Apa itu bisa dibahas di episode ini atau gimana? Ya, kita highlight saja ya penjelasannya. Jadi memang mungkin dalam episode ke depan kita akan lakukan pendalaman lagi. Tapi secara highlight saya sampaikan seperti ini. Semakin besar orang melatih kualitas energinya, itu memang semakin besar tanggung jawabnya. Godaannya pun semakin besar ya Pak? Iya, dan itu jebakannya akan semakin besar. Nah, jadi sehingga memang menjadi pilihan dia seperti sisi pisau. Yang namanya pisau itu ya begitu diolah jadi tajam, bisa digunakan untuk bawang, motong bawang, tapi bisa digunakan untuk menusuk seseorang. Seperti itu. Itu menjadi satu pilihan. Permasalahannya adalah bagaimana dia memilih. Itu bukan hanya kualitas energinya, tapi ada 3 hal. Bagaimana konteks konteks bagaimana dia menghimpun energinya itu sebagai fungsi motoriknya, dalam konteks rasa dia, dalam fungsi afektifnya, dan bagaimana dia mengolah kognitifnya, bagaimana dia mengolah berpikirnya. Nah, atau dalam konteks yang lebih detail kualitas energi yang selalu kita sampaikan, 3 hal itu dijabarkan dari yang disebut sebagai CSP. Power, sensitivitas, dan kontrol. Nah, 3 hal ini ketika ada ketidakseimbangan, kecenderungannya adalah kesadaran yang tidak terkontrol. Nah, itu yang terjadi akhirnya melakukan penyimpangan, deviasi segala macam. Itu highlightnya. Itu highlightnya. Ya. Mungkin di episode nanti kita akan bicara lebih dalam lagi khusus yang bisa kita bahas ya. lebih dalam lagi. Apa tuh? Korelasinya dengan paradigma berpikir tadi yang tadi berkaitan dengan kesadaran baru tadi Bang. Iya, CSP tadi. Jadi bagaimana kita melakukan perubahan kesadaran itu adalah bagaimana kita mengolah energi tadi. Bagaimana mau dirubah karena perubahan kesadaran itu digerakkan dengan daya hidup. Daya hidup itu power, energi. Seperti itu ya clue-nya lah ya. Seperti itu. Ya, mungkin sementara cukup ya, viewers dan subscriber. Di episode selanjutnya mudah-mudahan kita bisa lebih detailkan lagi terkait energi ini. Sekian bincang transformasi kesadaran dan paradigma berpikir kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.